Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Fattah, mahasiswa Teknologi Informasi, ingin menjelaskan tentang algoritma penjadwalan SJF (Shortest Job First) pada mata kuliah Sistem Operasi Lanjut. Sebelumnya, kita masuk ke dalam SJF, algoritma penjadwalan. SJF ini sendiri ialah mendahulukan proses dengan berusaha terkecil. Itu definisi dari SJF, Shortest Job First, dengan berusaha terkecil didahulukan. Ada dua tipe, preemptif dan non-preemptif. Secara garis umum, kita bisa lihat preemptif dan non-preemptif di sini merupakan strategi penjadwalan. Yang pertama, strategi penjadwalan non-preemptif ialah begitu proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil alih oleh proses lain sampai proses itu selesai. Artiannya ialah jika ada suatu proses, maka proses itu akan diselesaikan sampai proses itu selesai. Tidak ada terjadi interrupt dalam proses tersebut. Yang kedua ialah penjadwalan preemptif, yaitu saat proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih oleh proses lain, sehingga proses disela sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada proses itu. Kemudian kita masuk pada SJF. SJF juga demikian dibagi dua strategi penjadwalan, yaitu preemptif dan non-preemptif. Di preemptifnya sendiri, jika CPU burst pada proses 1 lebih kecil dari sisa waktu yang dibutuhkan oleh proses 0, CPU ganti dialokasikan untuk proses 1. Di sini penjelasannya, apabila proses 0 sedang berjalan, tetapi burst time dari proses 1 lebih kecil dari sisa waktu dari proses 0, maka CPU digantikan atau dialokasikan untuk melakukan proses 1. Di non-preemptif, akan tetap menyelesaikan proses 0 sampai habis CPU burst time-nya. Pada non-preemptif ini, proses akan tetap terus dilakukan sampai proses 0 tersebut selesai, baru dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Tidak ada interrupt pada non-preemptif. Oke, langsung saja kita lihat pada contoh berikut. Algoritma penjaluran SJF non-preemptif, waktu kedatangan yang sama. Ada 4 proses, proses 1, proses 2, proses 3, dan proses 4 dengan arrival time atau kedatangan waktu yang sama di waktu 0 dan burst time yang berbeda. Proses 1 5, proses 2 7, proses 3 6, dan proses 4 2. Nah, di sini strategi dari penjadwalannya ialah non preemptif. Berarti tidak terjadi interrupt. Semua harus diselesaikan prosesnya satu persatu. Karena ini SJF, Shortest Job First, maka proses yang burst time-nya terkecil akan dilaksanakan terlebih dahulu. Di sini proses dengan burst time terkecil ialah proses 4. Dilanjutkan dengan proses 1 dengan burst time 5, dilanjutkan dengan proses 3 dengan burst time 6, dan terakhir dilanjutkan dengan proses 2 dengan burst time 7. Jadi urutannya proses 4, proses 1, proses 3, dan proses 2. Untuk penjelasannya di sini, proses 4, 2 dari 0 sampai 2. Sedangkan proses 1 yaitu 5. Ini kedua terkecil dari 2 sampai 7. Kemudian proses ketiga, burst time-nya 6. Karena dimulai dari 7 sampai 13. Kemudian proses 2 dengan burst time 7 dari 13 sampai 20. Kemudian kita lanjutkan pada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya ialah masih non-preemptif pada algoritma penjadwalan SJF, Shortest Job First. Tetapi pada contoh kali ini waktu datangannya tidak sama. Proses 1 datang di waktu 0, proses 2 di waktu 2, proses 3 di waktu 3, dan proses 4 di waktu 5. Masih dengan burst time yang sama dengan yang tadi, yaitu proses 1 5, proses 2 7, proses 3 6, proses 4 2. Nah, di sini kita buat, dan di sini dalam Gantt chart di sini terlihat
proses 1, yaitu dengan burst time 5. Tapi karena kedatangannya di waktu 0, maka proses 1 akan diproses terlebih dahulu. Nah, dari 0 sampai 2 itu ada proses 1. Di waktu kedua datanglah proses 2 dengan burst time 7. Nah, karena ini non preemptif, maka proses 1 harus diselesaikan sampai selesai, tidak ada interrupt di sini. Kemudian dari 2 ke 3, di waktu ketiga datanglah proses ketiga, arrival time-nya 3 dengan burst time 6. Maka tetap dilanjutkan proses 1 karena ini non preemptif. Kemudian dilanjutkan sampai 5, datanglah proses 4 di arrival time 5 dengan burst time 2. Maka karena proses 1 telah selesai, maka dilanjutkan dengan proses 4 karena memiliki arrival time 5, datang di waktu kelima dengan burst time 2, 5 sampai 7. Dan kemudian sisalah proses 2 dan proses 3 dengan burst time 6 dan 7. Karena ini SJF, maka burst time terkecillah yang terlebih dahulu dikerjakan, yaitu proses 3 dengan burst time 6. Dari 7 sampai 13. Kemudian dilanjutkan dengan proses 2 dengan burst time 7. Sehingga hasillah 20. Di sini kita dapat menghitung waiting time-nya, yaitu di proses 1 0 karena berjalan di waktu kedatangannya langsung berjalan. Proses kedua datangnya di waktu kedua, tetapi baru diproses saat waktu ke-13. Maka 13 dikurang waktu kedatangannya, yaitu 2. 13 kurang 2. Kemudian P3 dikerjakan pada waktu ke-7, sedangkan waktu datangannya di waktu ke-3. Maka 7 kurang 3 dari 4. Sedangkan P4 waktu kedatangannya ialah waktu kelima dan dikerjakan langsung di waktu kelima, maka waiting time-nya 0. Kemudian kita menghitung AWT, yaitu average waiting time, yaitu rata-rata waktu tunggu. Kita jumlahkan semua waiting time di sini dan kita bagi jumlah proses yang terjadi, yaitu yaitu 4 proses. Yang pertama 0 ditambah 11 ditambah 4 ditambah 0 dibagi 4 proses karena prosesnya ada 4 sama dengan itu 15 bagi 4 yaitu 3,75 milisekund. Berarti rata-rata waktu tunggunya ialah 3,75 milisekund. Kemudian kita lihat contoh selanjutnya. Masih dengan algoritma penjadwalan SJF, yaitu Sorted Job First, dengan strategi penjadwalan preemptif. Sedangkan yang tadi non preemptif, yang ini preemptif, dengan waktu kedatangan yang tidak sama. Dan di preemptif ini kita menyelesaikan soal yang berbeda. Jadi proses 1 dengan arrival time-nya 0, proses 2 2, proses 3 3, proses 4 5. Dan burst time-nya juga berbeda. Proses 1 10, proses 2 6, proses 3 3, dan proses 4 2. Mungkin langsung ke Gantt chart-nya. Itu proses 1. Proses 1 10. Tetapi saat melakukan proses 1, di waktu kedua datanglah proses 2 dengan burst time 6.
karena burst time dari proses 2 lebih kecil dari sisa waktu untuk menyelesaikan proses 1. Proses 1 dari 0 sampai 2, yaitu 2, berarti tinggal 8. Maka proses 1 dihentikan, diinterrupt oleh proses 2 dan lanjutkan dengan melakukan proses yang kedua. Dari proses 2 pada waktu ketiga, proses 2 burst time-nya 6. Pada waktu ketiga datanglah proses 3 dengan burst time 3. Maka proses 2 diinterrupt lagi karena baru 1 yang berjalan, 6, berarti sisa 5. Sedangkan burst time proses 3 lebih kecil dari sisa waktu untuk menyelesaikan proses 2. Berarti dilanjutkan dengan melakukan proses 3. Proses 2 diinterrupt kembali. Proses 3 dari 3 sampai 5. Di waktu kelima datanglah proses 4 dengan burst time 2. Kemudian di sini karena proses 3 dari 3 ke 5 sudah mengurangkan 2, berarti tinggal burst time-nya yaitu 1. Karena tinggal 1, berarti sisa waktu itu tidak lebih kecil dari burst time dari proses 4, yaitu 2. Maka proses 3 dilanjutkan. Tidak terjadi interrupt. Dilanjutkan dari 5 sampai 6. Kemudian dari sisa semuanya kita lihat burst time yang terkecil, yaitu proses keempat dengan burst time 2. Maka lanjutkan dengan proses 4 dengan burst time 2 dari 6 sampai 8. Kemudian tinggallah sisa proses, maka yang telah selesai ialah proses 3 dan proses 4. Maka tinggallah proses 1 dan proses 2. Proses 1 dengan sisa burst time 8 dan proses 2 dengan sisa burst time 5. Maka yang diselesaikan lebih dahulu adalah dengan burst time yang lebih kecil. 18 dengan burst time yang lebih kecil. Maka diselesaikan terlebih dahulu ialah proses 2 dengan burst time 5. Kemudian lanjutkan dengan proses 1 dengan burst time 8. Kemudian kita hitung waiting time-nya. Proses 1 dilakukan di waktu 0, di waktu kedatangannya. Berarti tidak ada waiting time, langsung dilakukan. Kemudian proses 1 dilakukan lagi di waktu ke-14. Sedangkan digantikannya di waktu kedua. Maka 14 kurang 2. Dengan 12. Kemudian proses kedua dilakukan langsung di waktu kedatangannya, yaitu waktu kedua, maka 0. Kemudian dihentikan dan dilakukan lagi pada waktu ke-8. Dihentikan pada waktu ketiga, maka 8 dikurang 3. 8 dikurang 3. Dengan 5. Kemudian proses 3. Proses 3 sini dilakukan di arrival time-nya di waktu ketiga dan langsung diselesaikan. Berarti waiting time-nya 0. Di proses 4 waiting time-nya 1 karena proses 3 diselesaikan terlebih dahulu sampai ke 6. Jatah proses keempat ini arrival time-nya 5 namun dikerjakan pada saat ke-6, maka 1. Kemudian untuk menghitung average waiting time-nya, rata-rata waktu tunggu, kita jumlahkan semuanya. 12 tambah 5 tambah 0 tambah 1. Kemudian dibagi 4. Maka hasilnya 18 bagi 4. Hasilnya ialah 4,5 milisecond. Mungkin sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.